Halo sahabat pemburu amatir. Siapa sangka ikan sekecil wader ternyata bisa berperan besar dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Di video kali ini kita akan bahas gimana ikan lokal satu ini bisa jadi peluang usaha menguntungkan sekaligus sumber gizi penting bagi masyarakat. Ikan wader terkenal punya protein tinggi, zat besi, dan kalsium yang sangat baik untuk pertumbuhan balita dan ibu hamil. Kandungan inilah yang membuatnya dianggap mampu membantu menekan risiko stunting, terutama di wilayah pedesaan yang akses gizinya terbatas. Dengan tekstur daging yang lembut dan rasa gurih yang khas, ikan wader juga cocok untuk berbagai olahan, mulai dari ikan crispy, pepes, sampai sambal wader yang menggugah selera. Tak heran kalau ikan kecil ini kini dilirik kembali, bukan hanya sebagai bahan makanan, tapi juga komoditas usaha dengan nilai ekonomi tinggi. Ikan dan sejarah ikan wader. Kalau kita telusuri sejarahnya, ikan wader pernah jadi santapan para bangsawan zaman dulu. Rasanya gurih dan dianggap punya cita rasa mewah. Namun sekarang, populasi wader di alam mulai menurun karena kualitas air yang menurun dan pencemaran lingkungan. Ikan ini hanya mau hidup di perairan yang benar-benar bersih. Jadi ketika sungai atau kolam mulai kotor, wader perlahan menghilang. Melihat kondisi ini, pemerintah melalui BPPT Sukabumi berinisiatif melakukan pelestarian dan pembenihan massal agar ikan lokal seperti wader tidak punah. Program pelestarian dan pembenihan di BPPT Sukabumi terdapat dua jenis utama wader yang dikembangkan, yaitu wader cakul atau Barbonymus spe dan wader pari. Proses pembenihan dilakukan secara alami tanpa suntikan hormon, cukup dengan manipulasi lingkungan dan air baru. Induk jantan dan betina dimasukkan dalam satu wadah bersih dan biasanya bertelur pada malam hari. Pagi harinya, telur segera dipanen agar tidak dimakan induk. Setelah itu, telur ditetaskan di corong, akuarium, atau bak penetasan dan menetas sekitar 30 jam setelah pembuahan. Proses sederhana ini membuat budidaya wader cocok untuk petani kecil atau pemula yang ingin memulai usaha perikanan rumahan. Setelah menetas, larva wader masuk ke tahap pendederan pertama selama sekitar 1 bulan. Di fase ini, larva diberi pakan alami berupa infusoria yang ditumbuhkan dari daun pisang kering. Biasanya, 5 lembar daun pisang untuk 5 meter kubik air sudah cukup untuk memunculkan infusoria alami. Minggu kedua, larva diberi kutu air seperti moina atau daphnia, serta pakan komersil berbentuk tepung halus. Setelah ukuran mencapai 1 hingga 2 cm, benih dipindah ke pendederan kedua selama 75 hari dan diberi pakan bentuk crumble atau pelet kecil. Di tahap akhir, ikan dibesarkan hingga mencapai ukuran 4-7 cm. Siap konsumsi atau untuk restocking ke perairan umum. Hasil produksi dan peluang ekonomi. Dari sisi keberhasilan, tingkat penetasan telur wader mencapai 75 hingga 85% dan tingkat kelangsungan hidup di pendederan lebih dari 90%. Angka ini sangat tinggi untuk ukuran ikan kecil, sehingga risiko kegagalan budidaya relatif kecil. Dari segi ekonomi, hasilnya cukup menjanjikan. Ikan konsumsi berukuran 7-10 cm dijual sekitar Rp100.000 per kilogram. Benih berukuran 2-3 cm dijual sekitar Rp125 per ekor. Artinya, budidaya wader bisa memberikan pendapatan tambahan stabil bagi masyarakat, terutama di pedesaan atau pinggiran kota. Jadi, buat sahabat pemburu amatir yang sedang mencari usaha sampingan murah tapi potensial, budidaya ikan wader bisa jadi pilihan tepat. Selain memberi keuntungan finansial, kamu juga ikut berperan dalam menjaga kelestarian ikan lokal Indonesia dan mendukung program peningkatan gizi masyarakat. Dengan cara sederhana, dari halaman rumah pun kita bisa membantu membangun generasi sehat dan mandiri.
Sahabat pemburu amatir, bagaimana menurut kalian tentang peluang emas dari ikan kecil ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya seputar budidaya, usaha kecil, dan inovasi desa. Karena di channel ini, kita bukan sekadar mencari untung, tapi juga memburu ilmu dan keberkahan. Video ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan penyebaran informasi umum. Seluruh data bersumber dari kegiatan dan penelitian Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi atau BBPBAT Sukabumi. Hasil budidaya dapat berbeda tergantung kualitas air, pakan, serta kondisi lingkungan setempat. Lakukan uji coba skala kecil terlebih dahulu sebelum memulai produksi besar. Semoga video ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan semangat wirausaha masyarakat.